Halo semuanya, selamat datang di podcast SPE, Society of Petroleum Engineer, SC Melorman University. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan exploration oil and gas, teknologi, challenges, and the future in the new energy era. Saya, Melisa Kalaalo, yang akan menemani kalian dalam diskusi menarik pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa minyak dan gas merupakan sumber energi utama yang digunakan di dunia saat ini. Meskipun ada tren energi terbarukan yang sedang berkembang. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang eksplorasi migas, kemudian teknologi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan juga masa depan dari industri ini. Tapi tentu saja di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seseorang yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Peter Lepong yang merupakan seorang akademisi dan juga memiliki beberapa pengalaman di dunia industri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Melisa. Ya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Luar biasa, super gitu ya. Senang sekali Pak hari ini bisa bertemu dengan Bapak di podcast kita hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita yang lebih mendalam, Bapak mungkin bisa perkenalan dulu Pak kepada pendengar kita terkait dengan nama mungkin, kemudian bagaimana pengalaman Bapak di dalam industri migas ini Pak. Dipersilakan. Iya, oke. Selamat pagi semua. Ya tentu suatu kesempatan yang berbahagia bagi kita semua kalau kita berada di sini. Apalagi tujuannya kita adalah membahas tentang masa depan kita semua. Ya, kita akan bicara tentang energi. Dalam hal ini adalah minyak dan gas gitu. Nah, kalau kita bicara minyak dan gas ini tentu kita membutuhkan orang-orang yang memang berkecimpung di bidang itu, ya, di bidang keilmuan itu. Nah, saya salah satunya latar belakang pendidikan saya dari bidang geoscience, dari S1 saya dari Hasanuddin University, dari Unhas, bidang geofisika. Kemudian setelah itu saya tidak langsung ke S2, tetapi bekerja di industri tambang dulu beberapa tahun. Kemudian setelah itu masuk ke bidang akademik, menjadi staf pengajar di Universitas Malawarman. Kemudian setelah itu lanjut S2 di ITB. Kemudian selang 1-2 tahun meneruskan bidang riset di James Cook University Australia pada tahun 2002 sampai 2026, kurang lebih sekitar 4 tahunan di sana. Ya, itu relatively yang merupakan aktivitas saya selama ini ya. Jadi di bidang akademik, di bidang industri juga ya. Terima kasih ya. Baik Pak, itu pengalaman yang luar biasa sekali ya Pak. Saya yakin di podcast kita hari ini akan menjadi podcast yang sangat menarik dan tentu akan bermanfaat bagi para pendengar kita. Mungkin tanpa berlama-lama Pak, kita langsung saja masuk ke dalam diskusi kita. Menurut Bapak sendiri, eksplorasi migas itu apa dan kenapa sih Pak eksplorasi migas ini menjadi sangat penting di dalam industri energi? Iya, pertanyaan yang menarik banget ya. Kalau kita di orang-orang geoscience itu biasanya kita berkecimpung di bidang eksplorasi ya. Selain eksplorasi ada eksploitasi ya. Eksplorasi itu adalah, kalau kita memberikan satu terminologi yang agak singkat saja, proses pencarian. Nah, kalau kita di migas berarti pencarian migas. Kalau kita di mineral berarti pencarian mineral gitu. Nah, karena konteksnya kita hari ini adalah eksplorasi migas, berarti kita bicara tentang pencarian, ya. Di mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan sumber migas, dalam hal ini minyak dan gas itu, ya. Jadi eksplorasi itu adalah proses untuk pencarian, melokalisir atau menentukan di mana letaknya sumber
minyak dan gasnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke Pak, terima kasih. Kemudian dalam pencarian eksplorasi migas ini tentu ada tantangan Pak, mungkin yang dihadapi. Kalau menurut Bapak tantangan utama dalam eksplorasi ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara di tantangan di mana-mana pun itu selalu ada challenge gitu ya. Nah kalau kita sekarang ini kan relatively produksi minyak kita itu di Indonesia itu sudah depleted atau menurun ya. Sejak 2016-an itu penurunan kita itu sudah agak signifikan. Sehingga tentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena itu berbanding terbalik. Dari sisi kebutuhan semakin meningkat, sedangkan dari sisi persediaan migas kita semakin menurun. Nah tentu untuk mendapatkan sumber-sumber yang baru itu, seperti yang saya katakan tadi, kita melakukan eksplorasi gitu. Nah eksplorasi tentu sekarang ini akan semakin sulit gitu. Semakin sulit kenapa? Eksplorasi sekarang ini lebih diarahkan ke deep water gitu ya. Eksplorasi untuk laut dalam. Nah pada saat kita bicara tentang eksplorasi di laut dalam itu teknologinya akan semakin tinggi. Kemudian dari sisi cost-nya juga akan semakin besar gitu. Jadi itu masalahnya adalah cost dan tingkat kesulitannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari sisi geologi, ya geologinya semakin kompleks gitu, ya. Karena katakanlah geologi yang agak simpel itu sudah hampir semua dieksplorasi. Yang agak tersisa itulah di daerah-daerah seperti yang saya sebutkan tadi, laut dalam, kemudian di daerah frontier gitu. Jadi tentu kalau semakin sulit berarti dibutuhkan skill yang semakin baik gitu untuk bisa melakukan eksplorasi ke depan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, dalam eksplorasi migas ini Pak, teknologi atau metode apa sih Pak yang sering digunakan dalam eksplorasi migas, khususnya di sekarang Pak? Iya, oke, ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya nih. Kalau kita bicara tentang teknologi itu kan berarti pasti di sana juga ada perkembangan teknologi gitu. Nah, secara konvensional kalau kita bicara tentang teknologi, yang paling dominan di dalam melakukan eksplorasi migas itu adalah teknologi seismik. Apakah Elisa pernah dengar kata Iya, seismik Pak. itu? Tentu saja pernah Pak. Sekarang lagi ngambil mata kuliahnya sih Pak, metode seismik. Oh, lagi ngambil metode seismik ya? Iya Pak. Nah, mungkin berarti sudah ada wawasannya apa sih seismik itu ya? Kadang-kala kalau kita ngomong seismik itu bisa ke gempa atau hasat, tapi bisa ke pencarian sumber daya eksplorasi migas itu. Jadi teknologi yang paling dominan adalah sejak dari awal itu sampai sekarang adalah teknologi seismik. Yang mungkin kalau di kelas-kelas kuliah itu biasanya kita sebut dengan metode seismik. Nah, seismik itu relatif kurang lebih ada seismik refleksi dan seismik refraksi gitu. Yang refleksi yang lebih dominan digunakan untuk eksplorasi sumber daya migas. Selain itu untuk delineasi artinya membatasi batas-batas daripada cekungan itu. Karena kalau kita mencari migas itu kan adanya di cekungan gitu. Ya, seperti di Kalimantan Timur ini migas itu adanya di apa kira-kira Melisa? Di cekungan apa? Kalau itu saya belum tahu sih Pak. Oke, karena ada masih angkatan baru, cekungan Kutai, ya, atau Kutai Basin, ya. Kutai Basin ini adalah salah satu cekungan yang sudah cukup lama berproduksi di Indonesia, sudah relatif 1 abad lebih ya. Jadi produksi migas di Kalimantan Timur itu sudah 100 tahun lebih dan masih berlangsung sampai sekarang, ya. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa untuk delineasi batas-batas cekungan itu biasanya kita membutuhkan teknologi seperti gravity sama teknologi atau metode ya, metode gravity dan metode magnetik itu relatif seperti itu. Dan tentu masih ada lagi teknologi yang lain seperti logging, pemboran dan seterusnya gitu.
Itu ya, Oh, oke, seperti Pak. itu ya. Masih terkait dengan teknologi ini, seperti yang Bapak jelaskan mungkin di seismik, Pak, itu kalau dari tantangan utamanya, kemudian juga dari segi biaya dan lingkungan itu seperti apa, Pak, dalam eksplorasi migas? Ya, jadi di teknologi seismik itu berkembang sekarang ya. Kalau dulu itu biasanya hanya 2D, ya, dua dimensi. Dua dimensi berarti hanya dalam bentuk traverse atau lintasan. Tapi dari sisi kemajuan teknologi sekarang itu sudah sampai kepada teknologi 3 dimensi. Ya, tentu untuk teknologi 3 dimensi itu hasilnya akan jauh lebih presisi dibandingkan dengan yang 2D, yang 2 dimensi. Cuman tentu akan diikuti dengan cost atau biaya yang relatif lebih besar di sana gitu. Selain itu juga ada berkembang yang namanya teknologi 4D sekarang, 4 dimensi ya. Teknologi 4 dimensi itu biasanya digunakan untuk untuk mengecek pola-pola struktur yang ada di bawah permukaan setelah lapisan itu atau setelah produksi. Karena pada saat produksi ada kemungkinan akan ada perubahan semacam permeability sama porosity dari batuan yang ada di bawah permukaan, dan itu bisa di-trace pola perilakunya atau change-nya dengan teknologi seismik 4 dimensi ya, yang biasa kita sebut dengan time lapse gitu. Jadi perubahan terhadap waktu pada saat produksi gitu. Gitu. Oke. Ya. Baik, Pak, terima kasih